Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas politik luar negeri. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Dewi Suratiningsih selaku dosen mata kuliah politik luar negeri. Nah, pertama-tama kita akan membahas ciri-ciri utama politik luar negeri Indonesia pada era Orde Baru. Politik luar negeri termasuk bidang dalam pemerintahan Orba yang dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal yang terpenting dan menjadi prioritas dalam politik luar Orba adalah pembangunan dan stabilitas. Hal ini menjadi panduan dalam politik luar negeri Orba yang menjadi antitesa dari politik luar negeri Orde Lama. Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk condong ke Blok Timur. Hal ini kemudian diubah oleh Orba, salah satunya memutus hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Walaupun pada tahun 1990, Indonesia membuka kembali hubungan tersebut dengan alasan ekonomi. Era Orde Baru merupakan salah satu rezim pemerintahan yang terlama di Indonesia, yaitu berlangsung selama kurun waktu 3 dekade, dari tahun 1968 hingga tahun 1998. Rezim ini secara kontinu dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang dipilih oleh MPRS untuk menempati posisi Presiden RI yang sebelumnya dijabat oleh IR Soekarno. Sehingga kemudian secara otomatis Soeharto menjadi pimpinan tertinggi dalam politik luar negeri Indonesia selama era Orde Baru. Politik luar negeri Republik Indonesia pada Orde Baru. Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950 sampai 1965 dalam keadaan kritis. Politik luar negeri termasuk bidang dalam pemerintahan Orde Baru yang dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal yang terpenting dan menjadi prioritas dalam politik luar negeri Orba adalah pembangunan dan stabilitas. Hal ini menjadi panduan dalam politik luar negeri Orba yang menjadi antitesa dari politik luar negeri Orde Lama. Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin menjadikan politik luar negerinya sebagai alat untuk condong ke Blok Timur. Hal ini kemudian diubah oleh Orba, salah satunya memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Walaupun pada tahun 1990 Indonesia membuka kembali hubungan tersebut dengan alasan ekonomi, era Orde Baru merupakan salah satu rezim pemerintahan yang terlama di Indonesia, yaitu berlangsung selama kurun waktu 3 dekade, dari tahun 1968 hingga tahun 1998. Rezim ini secara kontinu dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang dipimpin oleh MPRS untuk menempati posisi Presiden RI yang sebelumnya dijabat oleh Insinyur Soekarno. Sehingga kemudian secara otomatis Soeharto menjadi pimpinan tertinggi dalam politik luar negeri Indonesia selama era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru meletakkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan repelita. Keadaan kritis ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Struktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian. Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah menghadapi persaingan di pasar internasional. Misalnya karet alam dari Malaysia, gula tebu dari Meksiko, kopi dari Brazil, dan rempah-rempah dari Zanzibar. Indonesia kembali menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota ke-60. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah banyak memperoleh manfaat dan bantuan dari organisasi internasional tersebut. Manfaat dan bantuan PBB antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PBB turut berperan dalam mempercepat proses pengakuan de facto ataupun de jure kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional. Yang kedua, PBB turut berperan dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, PBB banyak memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan PBB menjadi terganggu sejak Indonesia menyatakan diri keluar dari keanggotaan PBB
pada tanggal 7 Januari 1965. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Akibat keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia praktis terkucil dari pergaulan dunia. Hal itu jelas sangat merugikan pihak Indonesia. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintahan Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1966. Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak, dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Adapun Persetujuan Bangkok mengandung 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan untuk menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, kedua pemerintahan menyetujui memulihkan hubungan diplomatik. Yang ketiga, kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan. Baiklah, saya Fikri Ali Fauzan akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan luar negeri Soeharto terhadap Cina mengenai tinjauan literatur. Secara umum, belum ada literatur yang mengkaji secara spesifik kasus pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Cina pada awal masa kepemimpinan Soeharto. Literatur mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Cina pada masa Soeharto kebanyakan berfokus pada dinamika hubungan kedua negara selama masa Orde Baru. Tulisan Suryadinata pada tahun 1998 yang berjudul Hubungan Indonesia-Cina, Ideologi, Etnis Cina, dan Presiden secara umum memaparkan tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Cina selama masa Orde Baru. Dalam tulisannya tersebut, Suryadinata menjelaskan hubungan Indonesia-Cina dari awal kepemimpinan Soeharto pada tahun 1992 sampai dengan 1993. Pada bagian awal tulisannya, Suryadinata secara singkat memaparkan hubungan Indonesia-Cina pada masa Soekarno, sebelum kemudian menjelaskan perubahan arah politik luar negeri Indonesia terhadap Cina pada awal masa Orde Baru. Ini ditandai oleh putusnya hubungan diplomatik antar kedua negara. Literatur lain seperti Smith pada tahun 2003 dan Nepskeller pada tahun 2001 juga menjelaskan tentang dinamika hubungan Indonesia-Cina pada masa Soeharto. Sebagaimana ditulis oleh Suryadinata. Akan tetapi, penjelasan tersebut hanya merupakan salah satu sub-bahasan dalam tulisan tersebut. Baik karya Smith maupun Nepskeller tidak berfokus pada hubungan Indonesia-Cina pada masa Soeharto. Di dalam tulisannya, Smith berfokus pada prospek kerjasama Indonesia-Cina pasca Orde Baru. Sedangkan Nepskeller lebih berfokus pada implikasi semakin membaiknya hubungan Indonesia-Cina terhadap politik luar negeri Australia. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Bea. Baik, terima kasih Fikri. Kebijakan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina, menurut Suryadinata, disebabkan oleh pandangan militer dan kelompok anti-komunis yang berkuasa yang melihat Cina sebagai pihak yang dianggap turut terlibat dalam peristiwa G30S. Bagian selanjutnya, dalam tulisan Suryadinata, lebih banyak membahas tentang proses normalisasi hubungan Indonesia-Cina beserta perbedaan pandangan antar elit penguasa di Indonesia. Dalam melihat prospek normalisasi hubungan kedua negara,
pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an. Di tulisannya, Suryadinata memaparkan berbagai isu yang dapat memengaruhi hubungan Indonesia dan Cina di masa mendatang, seperti masalah di Laut Cina Selatan, persoalan wilayah perairan Natuna, hingga hubungan Indonesia-Taiwan. Dalam menjelaskan buruknya hubungan Indonesia-Cina yang berpuncak pada putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara, Alami berfokus pada penekanan tentang dinamika politik dan ekonomi dalam negeri. Dari sini dapat dilihat bahwa pembahasan Alami memiliki beberapa perbedaan dengan tulisan ini. Pertama, secara keseluruhan, tulisan Alami berfokus pada politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Sedangkan tulisan ini berfokus untuk menjelaskan alasan kebijakan Indonesia dalam memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina pada awal masa Orde Baru. Kedua, tulisan Alami menggunakan variabel dinamika politik dan ekonomi dalam negeri untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, termasuk dalam menjelaskan faktor buruknya hubungan Indonesia-Cina, sementara tulisan ini menggunakan teori persepsi yang menekankan pada faktor di balik pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya yang telah menonton presentasi ini. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Nah, silakan yang ingin bertanya, mari sampaikan pertanyaan kalian. Akan kami jawab dengan sepenuh hati.